Sallallahu ala Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dia ancam, kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kepada saudara yang murtad? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang muslim ditumpahkan kecuali dia melakukan tiga. Siapa yang melakukan tiga maka boleh dipancung kepalanya, mati. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam pembunuh tidak dihukum penjara tapi hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, punya istri, punya suami tapi berzina, maka juga dihukum mati, ditanam setengah badannya, dilempar batu pakai mati sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama Islam maka dianggap pengkhianat, maka dia dihukum mati, hukum pancung menurut hukum Islam. Tapi kita tidak pakai hukum itu, kita pakai hukum konvensional. Apalagi liberal sekuler bebas, orang gonta-ganti agama seperti ganti sendal, seperti ganti baju. Pakai baju ini tipis kedinginan, pakai baju tebal. Pakai baju tebal kepanasan, pakai baju tipis. Enak saja. Bahkan di podcast orang murtad enak aja ngomong, seenaknya menghina agama, tak bisa ditegakkan. Jadi bagaimana sikap kita sebagai keluarga? Jangan putuskan, karena kalau putus dia semakin nyasar, semakin jauh. Kalau masih ada nomor handphonenya, tetap tiap hari kau mesti balik kepada Islam. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama Allah maka dipancung kepalanya. Lalu kemudian mesti dikasih tahu, kau nanti kalau mati tidak diterima Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang rugi karena masuk neraka, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Jangan pernah berhenti mengajak dia untuk balik ke agama Islam sampai akhirnya dia mati. Dua kemungkinan, kita capek lalu dia mati, atau kita lelah, kita mati duluan. Yang penting kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun berbaik-baik menganggap ini bukan masalah, maka kita sudah melakukan setuju dengan perbuatan mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat perbuatan mungkar, falyughayyir biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Kalau tidak sanggup dengan lidah, dengan hati. Jangan diam, karena diam berarti as-sakitu anil haq syaitan akhras, orang yang diam terhadap kebenaran diinjak-injak. Orang minum khamar aja kita tak boleh diam. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi. Apalagi yang lebih hebat daripada zina, lebih hebat daripada minum khamar, apa dia? Murtad. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga, tetangga, anak cucu kita dari murtad ini. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dia ancam, kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah, pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak satu, murtad, tak terhitung jumlahnya. Makanya anak-anak ibu kalau pacaran, lihat dulu agamanya. Jangan karena mobilnya lalu dinikahkan, jangan karena pekerjaannya, karena PNS-nya, karena jabatannya, rugi. Allah selamatkan. Tidak apa-apa kejam-kejam, marah-marah sedikit, lebih baik daripada nanti menangis di akhir masa. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun datang ke kantor Basnas. Waktu itu saya dewan sosialisasi Basnas. Ustadz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustadz itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mau alaf masuk Islam.
setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya waktu itu ragu mau ngasih tahu tegas, siapa yang saya takut saya gitu dua-duanya meninggal. Saya bilang bapak pulang aja ke rumah, makan enak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sudah tak tertolong lagi, bagaimana caranya? Ini berawal dari kenapa bisa anak nikah dengan orang tidak seakidah. Karena gara nonton sinetron, gara-gara nonton artis infotainment. Beda agama nggak apa-apa, dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya. Tapi pandang yang keempat, fazfar bidzatid din, lihat agamanya. Taribat yadaka, kau akan selamat. Kalau mau mencari menantu laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada orang yang meminang anakmu, maka yang pertama kau lihat din, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya. Ini mentang-mentang ada orang minang anak, begitu dibuka gorden dilihat mantu mobil baru, oh ini dia sesuai dengan istikharahku tadi malam, istikharah cinta, oh inilah calon mantu kita. Padahal suaminya udah ngasih tahu, ojo ke susu bu, inilah dia. Ternyata setelah dinikahi seminggu murtad dia, dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Menangis anak pulang meleleh air mata, mama kenapa mobilnya kredit, dunia tak dapat, akhirat melayang. Nauzubillah, mesti tanya-tanya, mesti resek, mesti cerewet demi keselamatan anak. Yang sudah terjadi apa boleh buat, nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah murtad, ibu cerita bubur juga lagi. Apakah orang tua bertanggung jawab terhadap anak yang mabuk, yang sakau, yang pacaran, yang minum khamar? Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kamu akan ditanya tentang yang kau pimpin. Saya akan ditanya tentang anak saya, maka anak keponakan saya laki-laki, adik saya laki-laki, adik laki-laki punya anak perempuan. Kalau dia meninggal, kalau meninggal adik saya yang menjadi walinya, maka adik keponakan perempuan saya wajib masuk pesantren. Karena kalau bapakmu meninggal, aku walimu, aku yang menikahkanmu nanti, aku tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak laki-laki punya saudara kandung laki-laki, punya anak perempuan, maka kalau meninggal bapaknya, bapak akan menjadi walinya, maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Anak keponakan saya wajib masuk pesantren karena saya tak sanggup mendidik mereka. Benteng pertahanan umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa hafal Quran, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari narkoba, selamat dari sekuler, selamat dari liberal, selamat dari aliran sesat. Pesantren, masukkan anak ke pesantren. Yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, insya Allah. Sudah dikasih tahu enggak juga mau masukkan, innalillah. Kalau sudah dimasukkan ke pesantren, sudah dididik, tetap juga dia buat dosa, kita tidak tanggung jawab. Wala taziru waziratun wizra ukhra, orang tidak menanggung dosa orang lain. Tapi kita sampai mati tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. Bu, anaknya saya bawa nonton ya, jangan. Sebentar aja bu, ke Parung Panjang, nanti saya belikan mie ayam sama bakso, bawa lah. Betapa murahnya harga anakmu, padahal kau mengandungnya 9 bulan 10 hari. Di Parung Panjang ngandung masih 9 bulan 10 hari, alhamdulillah. Di tempat lain ada yang 3 bulan lahir, menyusukannya 2 tahun, meregang nyawa melahirkannya. Kenapa dibiarkan sia-sia? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini lalu takut punya anak. Silakan punya anak, karena anak bisa menolong. Rabbi habli minas sholihin. Itu pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi? Habis. Itu baik.
Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama saya meminta tausiah ini diijazahkan khususan buat saya, umumnya buat jamaah ini untuk diambil ilmunya Ustadz. Terus yang saya mau tanyakan gini Ustadz, kita ini tinggal kan di lingkungan itu sangat heterogen Pak Ustadz, multi agama lah di sini banyak ya. Ini pertanyaan pribadi gitu. Saya itu tinggal benar-benar kanan kiri nempel tembok itu Nasoro. Niat saya bukan takabur. Saya pengen mungkin ini ibadah saya gitu. Saya pengen memperlihatkan adab sama akhlak orang Muslim tuh seperti ini gitu. Jadi biar tidak termakan ya sekarang metaverse ya. Gimana adab saya terhadap tetangga saya yang bertempelan tembok, kebetulan dia Nasoro, qadarullah dia miara makhluk najis juga. Terus saya punya anak kecil, saya pengen berhubungan baik sama beliau. Kadang kita juga berbagi makanan gitu, tapi saya tahu gitu tetangga saya ini makanan yang tidak halal gitu. Gimana cara adab saya Ustadz? Sodako. Bismillah. Saya bertetangga dengan non-muslim sampai kelas 6 SD. Setelah itu orang tua saya pindah, tapi hubungan saya sampai hari ini baik. Masih WA, masih kirim-kiriman. Ada rumah Quran di daerah itu perlu bantuan semen. Yang WA saya yang non-muslim tadi, Ustadz Somad, dekat rumah kita ada rumah Quran, sekarang sedang pembangunan. Ada orang di Jakarta mau dapat jadwal ceramah TNI melalui yang non muslim tadi. Jadi hubungan kami tetap baik dalam hubungan sosial, tapi dalam hubungan akidah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum badin. Dulu kalau hari raya dia kirim kami makanan, tapi dia tahu kita tidak makan makanan dia kasih kuehnya kue kotak, kue bungkus pabrik halal, minuman kaleng. Kita saling menjaga. Sebetulnya yang merusak ini provokator. Medsos ini luar biasa fitnahnya. Adapun bertetangga menjaga adab, justru dia masuk Islam karena adab itu. Ada seorang imam namanya Imam Al-Hasan Al-Basri, meninggal tahun 110 Hijrah, punya tetangga non muslim. Rumah tetangganya di atas bukit, dia di bawah. Lalu kemudian suatu ketika Imam Hasan Al-Basri sakit, tetangga yang non muslim masuk menjenguk ke ruang tamu. Hasan Basri mana? Dia di kamar. Tetangganya masuk ke kamar. Sampai di kamar, di pojok rumah ada ember. Tetangganya nanya, itu air apa Hasan Basri? Itu air dari atas. Kalau nggak salah itu pojok kamarmu pas WC saya. Sudah berapa lama kamu nampung air ini? Isrun sana, 20 tahun sudah aku tampung. Agama apa yang mengajarkanmu selembut ini Hasan Al-Basri? Saksikanlah wahai Hasan Al-Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kisah ini ada dalam kitab Waraib wa Taraib, ditulis oleh Syekh Abu Amr Al-Misri. Sa'ah wa sa'ah, Waraib wa Taraib, kejadian-kejadian unik dalam sejarah Islam. Masuk Islam bukan karena dia ajak masuk Islam, kalau tak masuk Islam neraka jahanam. Masuk Islam karena tersentuh hatinya. Orang kalau sudah kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. 20 tahun menahankan itu, buahnya ada tetangga masuk Islam. Kita kadang dia baru salah parkir sekali sudah keluar kebun binatang dari mulut kita. Dia punya anjing, lebih galak pula mulut kita dari anjingnya lagi. Adapun dia punya anjing, kita usahakan bagaimana caranya, apa pantang yang membuat kira-kira anjing itu tak masuk ke halaman kita. Karena kalau sampai air liurnya basah, kalau kering sama kering tak apa, tapi kalau sampai basah sama kering maka mesti dibasuh 7 kali. Kalau sampai anjing itu mengeluarkan air liur di halaman,
lalu kemudian halamannya itu anak kita jalan kena kakinya, mesti kita siram kaki anak kita itu 7 kali dengan air, salah satunya dengan air yang dibasuh tanah. Kalau di sini ada tetangga punya anjing, sementara kita tidak punya pagar, mesti izin ke developer atau ke lingkungan, mesti pagar, karena kalau tidak anjingnya apa kan akan masuk. Atau dibuatkan aturan, siapa yang melihara anjing mesti di dalam rumah dia. 2 kemungkinan, anjing itu mesti di rumah dia atau rumah kita berpagar, karena kalau tidak mau tak mau anjing masuk, karena anjing tidak bisa baca kecuali kita bilang anjing dilarang masuk. Kita mesti menjaga ini hidup bertetangga, karena kalau tidak ini akan merusak tatanan sosial kita. Mudah-mudahan akhlak kita membukakan pintu hidayah untuk mereka. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki dunia beserta isinya. Tentang ijazah, ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati, aku ijazahkan semua kajian-kajian, riwayat-riwayat hadis dan zikir, semua ceramah-ceramah, yang buku-buku yang sudah kusampaikan selama ini kepada seluruh jamaah Masjid Darul Falah yang hadir pada saat ini. Asa an tanfa'ana fid dharaini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.